Nah, teman-teman, sebelumnya gue minta maaf dulu ke kalian. Ini soalnya kenapa? Karena footage atau video dari gue depan sini ke dalam sampai ke bisa bilang ruang makan itu hilang datanya. Jadi kamu bisa lihat nih tampak depan dulu aja ya dari ini ya. Nah, ini tampak depannya. Ini yang namanya The Villa. Jadi ukurannya itu 4x10, dimana dia punya lebarnya 4, panjang ke belakang itu 10 meter. Jadi itu udah termasuk hitungan carport ya. Carport itu hitungannya bisa satu mobil seperti ini. Nah, jadi kalau untuk ini memang nggak ada kayak semacam kanopi beton seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini yang kamu perlu harus perhatikan tampilan depannya ini kayak semacam ada tempat storage gitu. Jadi kamu bisa naruh-naruh benda-benda ya lumayan lah. Mungkin kayak semacam payung atau mungkin sepatu-sepatu atau benda-benda apa-apa dah kira-kira gitu. Terus ini tempat pintu masuknya. Jadi dia ada kayak semacam sedikit lekukan ya. Ini kamu bisa naruh kayak semacam rak sepatu di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat penampilan ininya. Nah, tuh teman-teman, lihat ya, jadi agak sedikit berkelok. Dan untuk tamannya ini ada kayak semacam jalan setapak kayak gini nih teman-teman. Ini kebetulan ini footage yang di The Flexible, jadi ini gua akan lompat ke yang di dalam The Villa ya teman-teman ya. Nah, jadi sorry ini sebelumnya ini gue mulai dari belakang. Jadi yang gue bilang tadi ini gue recover belakang. Ini untuk kamar mandi belakangnya, mungkin untuk asisten rumah tangga ya. Jadi ini cukup unik ditampilkan untuk di showing unitnya, kira-kira seperti ini, pakai marble putih dan kaca-kacanya itu banyak ya. Mungkin bisa dibilang bukan ART juga kali ya, mungkin lebih ke konsep tamu. Jadi space nya ini datanya masih cukup elegan. Nah, di sini gue sambil gue play. Ini untuk wastafelnya, kamu lihat nih teman-teman nih, unik ya. Jadi wastafelnya itu saking memang modenya minimalis, dari ukurannya kamu sudah lihat sendiri ya. Jadi dia wastafelnya menyatu dengan toilet. Ini masih ada kayak ruangan di belakang ini teman-teman. Ini untuk kayak semacam jemuran, atau misalkan ini kalau kamu mau ada ya tempat bilas-bilas lah. Tapi nantinya ini bukan pagar kayak gini ya, ini lebih ke tembok. Ini karena di showing unit aja nih teman-teman ya. Kalau untuk ukuran 4x10 bisa dibilang dia nggak ada halaman belakang luas kayak gini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk tampilan interior ini kaca, ini ada windows blind, terus dapur dekat area belakang, wastafel, kitchen set seperti ini. Lalu gue lanjut. Nah, untuk ukuran lemari esnya ini ngepas banget ya, jadi menyesuaikan dengan kitchen set yang ada. Lalu untuk tampilan depannya, ini pintunya tuh udah pakai smart lock system. Lalu ini untuk daerah pintu ini samping ngepasnya ada tempat buat ganjelan juga. Lalu ini tampilannya seperti ini untuk tampilan depan. Jadi tampilan depannya ini bisa dibilang untuk ruang tamunya itu menyatu ya. Jadi ruang tamunya langsung di sini samping tangga. Jadi tetap bisa merasakan untuk pengalaman untuk penonton. Lalu untuk AC-nya cukup unik karena dia menyatu banget nih, kamu bisa lihat nih teman-teman ya. Dia menyatu sama ini apa kabinet yang ada. Lalu ini roll on Windows kabinetnya seperti ini. Tangga yang dia gunakan cukup unik ya, dia nggak naruh storage lagi di bawah sini. Terus dia menggunakan sistemnya railing kaca seperti ini teman-teman. Lihat, cakep ya. Ini bangunannya 3 lantai. Nah, ini rata-rata nih parket kayu ya, kamu bisa tahu ya sendiri ya, dalam artian kalau orang Jepang itu kan biasanya kan dengan kayu-kayu gitu ya. Saya bilang lantai 1 lah ini. Ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ini kamar untuk anak. Untuk kursinya kamu bisa lihat ini kayak semacam lesehan. Jadi konsepnya nggak ada namanya kursi di atas ya. Lalu ini Windows blindnya seperti ini. Nah, ini untuk iniannya unik nih teman-teman nih, karena ini lihat storage-nya dia menyatu sama ini bentuk segitiga seperti ini. Lalu ini ada kayak semacam kalau buat naruh mainan-mainan. Ini untuk anak-anak kayaknya cozy banget ya tampilan kayak gini ya teman-teman ya. Nah, itu ada si boneka beruang laut. Untuk AC-nya dia di atas pintu posisinya tuh. Untuk kamar mandinya di sini ada sistem shower seperti ini. Untuk kelengkapannya wastafel, toilet duduk, dan ada kabinetnya untuk storage seperti ini teman-teman nih, lihat. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Untuk showernya ini ada list kayak semacam buat penyinaran lampu juga.
Ini nggak pakai exhaust ya, tapi ini lampu-lampunya ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya nih, kamar yang selanjutnya nih sama, kamu bisa lihat ini dari kursinya, tatanan jendelanya, ini lemarinya nih langsung, terus ini langsung ke mejanya, ini tempat buat naruh barang. Ini ada hiasan lampu di sini ngeblend. Ini nggak pakai wallpaper, dia kayak bahan kayak SpongeBob gitu. Jadi dia kayak semacam mungkin kedap suara ya. Terus ini ada kayak list gini untuk pencahayaannya ini teman-teman. Jadi kalau misalkan gelap atau malam, dia warnanya itu lebih ngepop. Untuk di setiap tangganya ini ada kayak jendela-jendela ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat ya di sini, di sini. Nah, jadi kamu bisa atur maksimal tingkat cahaya yang masuk nih ke dalam tangga. Jadi nggak terlalu gelap nih kalau malam ya. Dan kalau siang-siang bisa dibilang ini untuk efektivitas pencahayaannya nih terang banget nih, kamu lihat nih. Ini sebenarnya lampu-lampu ini nggak begitu berguna sih, ini cuma buat hiasan doang kalau siang terik kayak gini ya. Untuk tampilannya ini lebih ke simple. Ini kamar tidur utama, tapi dia bisa dibilang kamar tidur utamanya nge-split, kamar mandinya di seberang tangga gitu. Dan untuk lemari-lemarinya kamu bisa lihat nih simple banget. Ini kayak ada lukisannya juga, dia ngeblend. Ini kayak ada meja kecil buat naruh-naruh barang, lampunya sistem lampu gantung, lalu ini televisi dengan ada ambalannya ini kayu. Dan untuk letak AC-nya di atas pintu nih teman-teman. Cuman entah kenapa posisi ini, kalau ini kan nggak bisa ngebuka karena keganjel ini ya. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya dalam menaruh storage barang ya. Ya tentunya kan kalau dengan konsep minimalis itu kalian benar-benar harus bisa mengefisienkan barang-barang kalian ya, khususnya barang-barang penting lah kalau menurut gua teman-teman. Nah di sini kamu bisa lihat ini list kayu ini list kayu buat naruh storage barang ya. Nah, lalu di sini untuk selasarnya ini kamu bisa lihat ini langsung udah kayak meja rias, ada bangku, kacanya menjulang tinggi sampai plafon, gede banget. Jadi tujuannya nggak cuma buat dandan, ini juga kamu bisa untuk memperbesar ruangan kamu, jadi kelihatannya bisa lebih besar ya selosornya ya. Nah, ini bentuk kursinya unik. Nah di sini yang unik nih teman-teman, jadi dia pinggirannya ini dia kasih kayak semacam kalau dibilang lukisan nggak juga, mungkin wallpaper ya kali ya. Jadi kayak kucing, lalu matanya lihat nih dengan menggunakan kaca, jadi seakan-akan dia pakai kacamata yang ribbon yang silau gitu teman-teman. Nah, untuk wastafel, toilet duduk, lalu untuk tempat showernya katanya luas ya. Dan ini ada arsiran di sini nih temboknya ini marble putih dan arsiran marble ini cakep. Lalu ini ada tempat buat instalasi nih kalau misalnya ada kenapa-napa. Nah, ini lampunya dia variasiin dengan lampu gantung dan marble putih seperti ini. Lalu ini ada tempat untuk colokan listrik kalau misalkan kamu mau pakai hard dryer atau mungkin kamu masih ngecas HP kamu, bisa juga di situ teman-teman. Oke, segini aja obrolan gua mengenai perumahan Daisan tipe The Villa. Jadi ini nanti adanya di klaster Osaka ya teman-teman ya, dengan ukuran 4x10 dan ukuran kamarnya bisa dibilang cukup efektif ya, baik dari 2 kamar yang di lantai 1 dan 1 kamar di lantai 2 ini. Cukup keren desainnya dan simple. Nah menurut kalian gimana kira-kira tentang gambaran yang kalian lihat ini? Ya mungkin ini obrolan ringan ya, tapi seenggak-enggaknya gue pengen tahu nih kalian suka di bagian mana. Mungkin di bagian ruang tamu, kamar yang A, kamar yang B lantai 1, atau yang di lantai 2 ini. Kalian tulis ya di komentar ya. Oke, sampai di sini aja dari gue. Jika kalian suka, jangan lupa kalian kasih like dan share, dan kalian dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Sampai di sini aja dari gue Yohanes, and see you, bye bye, dadah.